Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Baik, pada video ini saya akan menjelaskan suatu materi, yakni tentang pandangan filsafat pendidikan Islam terhadap manusia. Manusia menurut Islam dilahirkan dengan potensi dan bakat yang dibawahnya sejak lahir secara fitrah. Fitrah yang berarti bahwa manusia membawa sifat dasar kebaikan, keimanan, dan potensi dasar tauhid yang kemudian menjadi perilakunya di kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, manusia sebenarnya terus memerlukan pengayoman spiritual agar tidak tercabut dari watak keimanannya. Dari materi ini ada 3 materi pokok dasar yang akan saya jelaskan, yakni yang pertama, gambaran penciptaan manusia dalam Al-Quran, dan yang kedua, kedudukan manusia, dan yang ketiga, implikasi konsep manusia terhadap pendidikan Islam. Yang pertama, gambaran penciptaan manusia dalam Al-Quran. Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna, tinggi derajatnya, serta mempunyai nafsu dan akal pikiran. Dilihat dari proses penciptaannya, manusia dalam pandangan Al-Quran disebut dengan tahapan biologi. Manusia pertama, Adam alaihissalam, diciptakan dari atin, tanah, al-turab, tanah debu, misal tanah liat, min hamain masnun, tanah lumpur yang hitam. Penciptaan manusia selanjutnya melalui proses biologi yang dapat dipahami sains empirik. Di dalam proses ini, manusia diciptakan dari intih sari tanah yang dijadikan air mani atau nutfah yang tersimpan dalam tempat yang kokoh, yakni rahim. Kemudian nutfah itu dijadikan darah, beku atau alaqah yang menggantung dalam rahim. Darah beku tersebut kemudian dijadikannya segumpal daging, yakni mudghah, dan kemudian dibalut dengan tulang belulang atau insom, lalu kepadanya ditiupkan roh. Selaras dengan Al-Quran surah Al-Mu'min ayat 12 sampai 14 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Al-Quran surah Al-Mu'min surah ke-23 ayat 12 sampai 14. Yang kedua, kedudukan manusia. Kesatuan wujud manusia antara badan dan ruh serta didukung oleh potensi-potensi yang ada membuktikan bahwa manusia sebagai ahsan at-takwin dan merupakan manusia pada posisi yang strategis, yaitu hamba Allah atau abdi Allah dan khalifah Allah atau khalifah fil ard. Yang pertama, manusia sebagai hamba Allah atau abdi Allah. Jin dan manusia diciptakan melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Maka dalam hal ini manusia berkedudukan sebagai hamba yang wajib mentaati seluruh perintahnya. Sebaliknya, manusia juga harus menjauhi seluruh larangannya. Dan yang kedua, manusia sebagai khalifah Allah atau khalifah fil ard.
Manusia adalah wakil Allah di bumi yang merupakan pelaksana dari kekuasaan dan kehendak Allah. Yang ketiga, implikasi konsep manusia terhadap pendidikan Islam. Dalam Al-Quran ada 3 konsep makna manusia, yaitu yang pertama al-basar, yang kedua al-insan, dan yang ketiga an-nas. Yang pertama al-basar. Kata al-basar dinyatakan dalam Al-Quran sebanyak 36 kali dan tersebar dalam 26 surat. Secara etimologi, al-basar juga diartikan mulamasah, yaitu persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Makna ini dapat dipahami bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki segala sifat kemanusiaan yang terbatas, seperti makan, minum, seks, keamanan, kebahagiaan, dan lain sebagainya. Penunjukan kata al-basar ditunjukkan bahwa Allah kepada seluruh manusia tanpa kecuali. Demikian pula halnya dengan para rasulnya. Hanya saja kepada mereka diberikan wahyu, sedangkan kepada manusia umumnya tidak diberikan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, katakanlah sesungguhnya aku Muhammad hanyalah seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku. Al-Quran surah Al-Kahfi surah ke-18 ayat 110. Yang kedua, konsep al-insan. Kata al-insan yang berasal dari kata al-uns yang dinyatakan dalam Al-Quran sebanyak 73 kali dan tersebar dalam 43 surah. Secara etimologi, al-insan dapat diartikan harmonis, lemah lembut atau pelupa, dan ada juga dari akar kata nuaus yang mengandung arti pergerakan atau dinamisme. Merujuk pada asal kata al-insan, dapat kita pahami bahwa manusia pada dasarnya memiliki potensi yang positif untuk tumbuh serta berkembang secara fisik maupun mental spiritual. Di samping itu, manusia juga dibekali dengan sejumlah potensi lain yang berpeluang untuk mendorong ia ke arah tindakan, sikap, dan serta perilaku negatif yang merugikan. Kata al-insan digunakan Al-Quran untuk menunjukkan totalitas arah tindakan, sikap, perilaku negatif, arah totalitas manusia sebagai makhluk jasmani dan rohani. Harmonisasi kedua aspek dengan berbagai potensi yang dimilikinya mengantarkan manusia sebagai makhluk Allah yang unik dan istimewa. Berdasarkan konsep al-basar, manusia tidak jauh berbeda dengan makhluk biologis lainnya. Dengan demikian, kehidupan manusia terikat kepada kaidah-kaidah prinsip kehidupan biologis lainnya, berkembang biak, mengalami fase perkembangan dalam mencapai tingkat kematangan serta kedewasaan. Yang terakhir, konsep an-nas. Kata an-nas dinyatakan dalam Al-Quran sebanyak 240 kali dan tersebar dalam 53 surat. Kosakata an-nas dalam Al-Quran umumnya dihubungkan dengan fungsi manusia sebagai makhluk sosial. Manusia diciptakan sebagai makhluk bermasyarakat yang berawal dari pasangan laki-laki dan wanita, kemudian berkembang menjadi suku dan bangsa untuk saling kenal mengenal, berinteraksi. Ini sejalan dengan teori strukturalisme Giddens yang mengatakan bahwa manusia merupakan individu yang mempunyai karakter serta prinsip berbeda antara yang lain, tetapi manusia juga merupakan agen sosial yang mempengaruhi atau bahkan dibentuk oleh masyarakat dan kebudayaan di mana ia berada dalam konteks sosial.
Manusia mempunyai kedudukan ganda di alam semesta. Yang material ini sebagai jasad, ia adalah bagian dari dan berada di dalam alam semesta. Tetapi sebagai roh, ia berada atau di luar alam semesta. Dan karena kedudukannya yang istimewa inilah yang manusia dipilih sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minallahil musta'an wa alaihi tiklang. Assalamualaikum warahmatullahi